crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Pada video kali ini saya akan bahas tentang latihan soal program linear ya, dengan cara yang super cepat. Kita mulai langsung dari nomor 1. Daerah yang merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini sama ini ya. Nah, bagaimana caranya? Biar kita bisa mengerjakan ini dengan cepat. Mudah saja. Kita cukup lihat koefisien ini saja. Ini perbandingannya 2:3. Cari yang 2:3 ini sama ini. Ini 4 sama 6 ya. Ini 2:3 kan? Sama. Berarti ini adalah punyanya garis ini. 2x plus 3y sama dengan 12. Karena ini kurang dari sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya berarti di bawah garis ini. Bisa di sini atau di sini. Jadi nggak mungkin 1 dan 4 ya, kemungkinan 2 atau 3. Yang ini pasti salah. Ini pasti salah. Nah, seperti itu. Berikutnya, ini 4x plus y lebih dari sama dengan 10. Saya tuliskan di sini aja, lebih dari sama dengan 10. Pasti satunya lagi nih kan. Ini berarti 4x plus y sama dengan 10. Kita lihat tandanya. Ini lebih dari sama dengan ya. Berarti di atasnya. Di atasnya garis ini. Bisa di sini atau di sini. Jelas tadi nomor 4 sudah nggak mungkin ya. Nah, jadi pastinya nomor 3 ini. Nah, yang punya 2 centang ini ya. Nomor 3 jawabannya. C. Nah, seperti itu. Cukup mudah? Sangat mudah. Nomor 2 sekarang. Himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Ini hampir sama dengan soal sebelumnya. Kita lihat, ini perbandingannya 2:1. Ini belum ada angka apapun ini ya. 2:1 berarti pasti yang ini. Karena ini lebih panjang ya. 2:1. Berarti yang garis ini punyanya yang 2x plus y. 2x plus y sama dengan 6. Kita lihat. Ini kurang dari. Berarti daerah penyelesaiannya di bawah garis ini. Bisa di sini. Atau di sini. Nah, seperti itu. Berikutnya. Ini pasti punyanya yang ini ya. Satunya lagi ya. Ini x plus 3y sama dengan 6. Kalau kita lihat perbandingannya juga pas ini. 1:3. Ini 1:3. Pantas ya. Oke. Ini berada di atasnya. Karena ini lebih dari ya. Lebih dari 6. Berarti di atasnya garis ini. Bisa di sini. Atau di sini. Cari yang centangnya 2. Nah, di sini dia. Nomor 4 berarti ya. Nah, sangat mudah sekali. Lanjut nomor 3. Ini kebalikan dari soal sebelumnya ya. Ini diketahui malah daerah penyelesaiannya. Ini berarti daerah penyelesaian berada di sini. Saya arsir. Kita diminta mencari sistem pertidaksamaannya. Lihat ini. Kalau daerahnya di sini, ini berarti di bawahnya garis ini semua ya. Di bawah garis artinya apa? Kurang dari semua tandanya ya. Harus kurang dari. Kalau ada yang lebih dari pasti salah. Yang A ini lebih dari. Berarti yang ini pasti salah. Salah. Kemudian ini kurang dari, ini lebih dari. Salah juga. Yang C ini kurang dari, kurang dari. Mungkin benar ya, mungkin. Yang D ini lebih dari, berarti salah. Yang E, oke, kurang dari semua. Kita punya salon C dan E. Lupakan A, B, dan D ya. Kita fokus pada C dan E saja. Sekarang kita lihat perbandingannya. Ini 4:3. Di sini ada 4:3. Ini pas ini ya. Ini 4:3 sama ini. Ini 2:6. Atau 1:3 ya. 1:3. Ah, berarti yang C ini jawabannya. Bagaimana yang E, Pak? Yang E 3:4 ya. Salah ya, balik ya. Ini juga 3:1. Jadi jelas jawabannya yang C. Sangat mudah sekali. Nomor 4. Ini juga sama seperti nomor 3 ya. Diminta mencari sistem pertidaksamaan linear. Kita lihat ini 12 sama 2. Berarti mencari perbandingan 12 sama 2. Berarti 6:1 ya. 6 sama 1. Yang 6 sama 1 yang mana? Bisa A, bisa B, bisa C ya. Yang ini pasti salah, ini pasti salah. Kemudian ya, daerahnya berada di bawahnya ini.
Berarti pasti kurang dari dong, ya. Cari yang kurang dari. Ini kurang dari, kurang dari. Yang B pasti salah. Fokus pada A sama C saja. Sekarang ini 5 sama 4. Harus cari yang 5 sama 4. Ini 5, 4. Nah, kalau yang satunya 4 sama 5. Berarti yang betul yang A, ya. Nah, seperti itu. Ini juga benar, ini daerahnya di atasnya ini ya. Berarti harus lebih dari. Ini lebih dari sama dengan. Sangat mudah bukan? Sangat mudah sekali. Nomor berikutnya, nomor 5. Mencari nilai maksimum. Kita lihat cara cepatnya bagaimana. Saya teruskan lagi ya, ini pertidasamannya. Ini X plus 2Y kurang dari 10. Ini X plus Y kurang dari sama dengan 7. Fungsi objektifnya 4X plus 5Y. Caranya kita nggak usah gambar, nggak usah uji titik pojok ya. Kita cukup pakai perbandingan koefisien ya. X dan Y. Ini 1 banding 2. Saya tuliskan setengah berarti ya. 1 banding 2. Ini 1 banding 1 berarti 1. Ini 4 banding 5. Berarti 4 per 5. Di antara 3 bentuk ini perbandingan, yang paling kecil yang mana? Setengah. Kita urutkan ya. Setengah. Kemudian 4 per 5. Kemudian baru 1. Kita fokus pada yang tengah-tengah. Yang ini dia. Oke, lihat ini. Yang tengah-tengah punyanya siapa? Punyanya fungsi objektif ini ya. Punyanya fungsi objektif. Berarti kalau tengah-tengahnya punyanya fungsi objektif, kita langsung saja mencari titik potong ya. Dari kedua garis ini. Berarti X plus 2Y sama dengan 10, kita cari titik potongnya. X plus Y sama dengan 7. Ini sudah sama ya, tinggal dieliminasi saja, kurangkan. X kurang X0, 2Y kurangi Y, 10 kurangi 7, 3. Y-nya 3. X-nya berarti 4 tambah 3, 7. X-nya 4 ya. X-nya 4. Oke. Kita punya titik 4,3. 4,3 ini akan kita uji ke fungsi objektif kita ya. Yaitu yang ini. 4X plus 5Y. Berarti kita ganti X-nya dengan 4, Y-nya dengan 3. Diperoleh 4 kali 4 ditambah 5 kali 3. Ini berarti 16 tambah berapa ini? 15. Ketemunya 31 ya. Adakah jawabannya? Sudah ketemu ya. Kalau kalian tidak percaya boleh digambar ya. Kemudian cari daerah penyelesaiannya, cari titik pojoknya, diuji ya. Maka insya Allah hasilnya sama ya, yaitu 31. Sekarang nomor 6. Ini sama dengan sebelumnya. Saya akan tuliskan pertidasamanya lagi di sini. 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 34. 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 30. Fungsi objektifnya yang ini. Fx, Y adalah 4X plus 28Y. Kita lihat perbandingan koefisien X dan Y-nya. Ini 5 banding 3. 5 banding 3. Yang ini 3 banding 5. Yang ini 4 banding 28. 4 per 28. Atau 1 banding 7 ya. Oke. Kalau kita lihat, yang paling kecil 1 per 7 ini ya. 1 per 7. Kemudian 3 per 5, kemudian 5 per 3. Fokus pada yang tengah-tengah, 3 per 5, punyanya ini ya. Punyanya ini. Berarti kita fokus pada ini. Hanya pada 3X plus 5Y sama dengan 30 ini. Berarti 3X plus 5Y sama dengan 30. Akan kita cari titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pakai cara apa, Pak? Biasa, pakai kotak-kotak ini ya. Nah, masih ingat ya? Ini X sama Y, ini 0, ini 0. Ini berarti titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0. Kalau X-nya 0, ini hilang. Tinggallah apa? 5Y sama dengan 30. Berarti Y sama dengan 30 bagi 5. 6 ya. Seperti itu. Ini Y-nya 0. Berarti titik potong terhadap sumbu X. Ini 0, berarti 3X sama dengan 30. Atau X-nya sama dengan 10 ya. Kita punya 2 titik ya. 2 titik, satunya adalah 0,6,
satunya 10,0. Akan kita ujikan ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya adalah ini ya. Fungsi objektifnya adalah 4x plus 28y. Kita gantikan x-nya dengan 0, berarti ini 0. Y-nya 6. 28 kali 6. Berarti 168 ini ya. 168. Yang bawah berarti 4 kali 10, 40. Ini 0. Berarti 0 ya. Di antara dua ini, yang paling maksimal, yang paling besar yang mana? Yang 168. Berarti ini adalah nilai maksimumnya ya. Nilai maksimumnya. Jawabannya yang C. Nah, sangat mudah ya. Tidak usah gambar ya. Nomor berikutnya, nomor 7. Seorang pedagang beras akan membuat beras campuran dengan cara mencampur beras jenis A dan beras jenis B. Ada dua jenis beras ya. Beras campur pertama terdiri dari 4 kg beras jenis A dan 8 kg beras jenis B. Sedangkan beras campur kedua terdiri dari 8 kg beras jenis A dan 10 kg beras jenis B. Hati-hati ini, ada jenis beras A dan B. Ada beras campur pertama, campur kedua. Yang mana X dan Y-nya? Kita lihat di fungsi objektifnya, lihat ini. Terakhir dulu ini. Jika harga jual untuk beras campuran jenis pertama, ya, perhatikan ini, pakainya campuran jenis pertama, bukan A dan B ya. Berarti yang jadi X adalah ini. Sama Y-nya ini. Jadi X-nya adalah beras campuran jenis pertama, Y-nya beras campuran jenis kedua. Saya buat tabel seperti ini. Ini jenis pertama, ini akan jadi X ya. Ini jenis kedua, ini kan jadi Y. Banyaknya ya, Y. Kemudian ini beras jenis A, beras jenis B. Oke. Untuk beras jenis pertama, dibutuhkan apa tadi? 4 kg beras A, 8 kg beras B. Berarti ini 4, ini 8. Seperti itu. Untuk jenis 2 mana? Beras campur kedua ini ya. Terdiri dari 8 kg beras A, ini 8 kg. 10 kg B, berarti ini 8, ini 10. Sementara beras yang tersedia ya, jadi persediaan. Untuk beras jenis A berapa ton? A berarti 80 ton. 80 ton berarti 80.000 kg ya. 80.000 kg. Kemudian B-nya 106.000 kg. Ini harus sama ya. Satuannya nggak boleh. Satunya kilo, satunya ton. Harus kilo semua. Seperti itu. Dari sini diperoleh apa? Diperoleh sistem pertidaksamaan linear ya. Dari sini diperoleh 4x plus 8y kurang dari sama dengan 80.000. Seperti ini. Dari sini diperoleh 8x plus 10y kurang dari atau sama dengan 106.000. Nah, seperti itu. Kemudian, fungsi objektifnya. Fungsi objektif berarti fx, y. Kita lihat ini tadi ya, 60.000. Jenis pertama 60.000. Berarti 60.000 X ya, tambah dengan 80.000 Y. Nah, seperti itu. Kita tinggal mencari perbandingan ya, koefisien X dan Y-nya. Lihat yang ini. Ini berarti 4 banding 8. 4 per 8 kan berarti setengah ya. Setengah. Ini 8 banding 10. Berarti 4 banding 5 atau 0,8 lah ya. 0,8. Ini 0,5, ini 0,8. Yang ini berarti 60.000 banding 80.000. Sederhanakan 3 banding 4 ya. 3 banding 4 berarti 0,75. 0,75. Kalau kita urutkan, tentu saja setengah paling kecil ini ya. Ini setengah paling kecil. Kemudian 0,75. Kemudian 0,8. Nah, tampak bahwa yang tengah-tengah adalah fungsi objektif ini ya. Berarti
Untuk mencari nilai atau hasil penjualan maksimum, kita eliminasi ini ya, kita potongkan kedua persamaan ini. Akan kita potongkan, ini 4x plus 8y sama dengan 80.000. Saya tulis di sini. 4x plus 8y sama dengan 80.000. Yang ini 8x plus 10y sama dengan 106.000. Ini saya bagi dengan 2 langsung ya, biar sama x-nya. Ini bagi 2 menjadi 4x plus ini 5y sama dengan 53.000 ya. 5y sama dengan 53.000. Kita eliminasi, kurangkan ya. 4x kurangi 4x 0, 8y kurangi 5y 3y, 80.000 kurangi 53.000. Berarti 27.000 ini ya. Seperti ini. Y sama dengan 9.000. Y-nya sudah ketemu, kita cari x-nya. Untuk mencari x, saya mau sederhanakan yang ini. Ini kita bagi dengan berapa ini? 4 ya. Ketemunya x plus 2y sama dengan 20.000. Ini y-nya kita ganti dengan ini. 9.000. Berarti x plus 2 kali 9.000 berarti 18.000 sama dengan 20.000. Berarti x sama dengan 20.000 kurangi 18.000. 2.000 ya. Oke. Berarti x-nya sudah ketemu, y-nya sudah ketemu. Akan diapakan Pak? Akan disubstitusikan ya ke fungsi objektif ya. Berarti ini 2000, 9.000 kita masukkan ke fungsi objektif yang ini. Berarti menjadi, ini saya tuliskan dulu, 60.000x plus 80.000y. Kita ganti x-nya dengan 2000. 6 kali 2, 12. 0-nya 4 sama 37 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berarti 120 juta. Tambah, ini 80.000, y-nya 9.000. 8 kali 9 berarti 72. 0-nya ada 4 sama 3, 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 720 juta, ini 120 juta. Jumlahkan ketemunya 840 juta. Nah, seperti itu. Berarti hasil penjualan maksimum adalah 840 juta. Yang mana jawabannya? Yang C. Nah, gampang ya? Lumayan ya. Ini masih lebih cepat ya dibandingkan kita harus menggambar daerah penyelesaiannya. Sekarang nomor terakhir, nomor 8. Soalnya adalah seorang pengusaha perumahan mempunyai lahan tanah seluas 10.000 meter persegi yang akan dibangun rumah tipe 1 dan tipe 2 ya. Ini kayaknya X dan Y-nya. Rumah tipe 1 memerlukan tanah seluas 100 meter persegi dan rumah tipe 2 memerlukan tanah seluas 75 meter persegi. Jumlah rumah yang akan dibangun paling banyak 125 unit. Rumah tipe 1 dijual dengan harga 250 juta ya. Ini tipe 1 ada harganya seperti ini, berarti ini akan jadi fungsi objektif ya. Berarti X-nya pasti yang ini. Jadi saya tuliskan di sini tipe 1 sama tipe 2. Ini akan jadi X ya. Ini akan jadi apa? Y. Banyaknya akan jadi X sama Y. Kemudian berarti fungsi kendalanya ini adalah pertama, luas lahan. Luas lahan. Untuk tipe 1 berapa? Tipe 1 berarti 100 meter persegi. Tipe 2 75 meter persegi ini ya. 75 meter. Kemudian ketersediaan lahan. Lahannya ada berapa? 10.000 ya, ini 10.000 meter persegi. Nah, ini satuannya sudah sama, aman. Berikutnya adalah banyak rumah ya, banyak unit. Berarti banyaknya. Tipe 1 berarti X tambah tipe 2 Y, ini maksimal 125. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti pertidaksamanya diperoleh seperti ini. Ini 100X tambah
75Y ini kurang dari 10.000. Kemudian ini X plus Y ya. Karena rumah yang dibangun kan paling banyak 125. Terdiri dari X dan Y. X plus Y kurang dari 125. Nah, seperti ini. Kemudian fungsi objektifnya ini. Fungsi objektif berarti 250 juta X plus 200 juta Y. Akan kita perbandingkan koefisien X dan Y-nya ya. Ini berarti 100 banding 75. Bagi 25 semua 4 banding 3 ya. Ini 4 banding 3. Atau desimalnya 1,33 ya. Yang ini 1 banding 1 berarti 1. Yang ini berarti 250 banding 200 atau 25 banding 20 bagi 4 semua 5 banding 4 ya, 5 per 4 ini 5 banding 4 atau desimalnya 1,25. Kita urutkan, yang paling kecil berarti 1 ya, ini 1, kemudian 1,25, kemudian 1,33. 1,25 punyanya siapa? Punyanya fungsi objektif ya. Berarti langsung saja kita mencari perpotongan ya antara kedua garis ini. Oke, akan saya sederhanakan ini. Ini saya bagi dengan 25 semua. Sehingga diperoleh apa ini? 4X plus ini bagi 25 menjadi 3Y sama dengan 10.000 bagi 25. Berarti 400 ya. Oke, 400. Yang ini akan saya kalikan dengan 3 semua ya. Akan kita eliminasi Y-nya soalnya biar sama dengan ini. Kalikan 3 berarti berapa? 4X. 4X. Kalikan 3 berarti berapa? 3X ini plus 3Y. 125 kali 3, 375. 375. Kita eliminasi Y-nya, kita kurangkan. 4X kurangi 3X, X. Ini berarti 0 ya. 400 kurangi 375, 25. Oke. Kalau kita lihat ini, X plus Y 125. X-nya 25, berarti Y-nya pasti 100 ya. Langsung saja Y-nya 100. Kita sudah punya titik ini ya, 25,100. 25,100. Mau diapakan Pak? Akan kita substitusikan ya ke fungsi objektif ini. Yaitu 250 juta X plus 200 juta Y. Wow, nolnya banyak sekali ya. Kita kalikan X-nya dengan 25. 25 kali 25, 625. 625. Nolnya berapa ini? 7 ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 6,25 M ya. Plus 200 juta kalikan 100. 2 kali 1, 2. Nolnya berarti ini 8 tambah 2, 10 ya. Nolnya 10 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini berarti berapa? 20 miliar ya. 6,25 miliar tambah 20 miliar. Berarti 26,250. Nah ini ya, seperti ini. 26,25 M. Yang mana jawabannya? Yang ini ya, B ya. Seperti itu. Ya. Demikian ya pembahasan latihan soal program linear dengan cara yang cepat ya. Meskipun cara cepat juga mikir juga ya. Tapi ini masih lebih cepat dibandingkan kalian harus gambar daerah penyelesaiannya. Kemudian mencari titik pojok, kemudian mencari maksimum atau minimumnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat mencoba. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.